Ketika menantu terbuang mendapat kebahagiaan. Bab 1. Dek, kamu mau pergi kemana? Kok penampilanmu serta anakmu sudah rapi begitu? Bawa tas segala? Tanya Mas Arya suamiku, mengomentari penampilanku serta anaknya. Aku mau ikut ke acara pernikahan adikmu lah, Mas. Emang kenapa? Tanyaku heran. Aku merasa aneh sama Mas Arya suamiku yang menanyakan tentang penampilanku. Padahal hari ini adalah hari di mana adik bungsunya yang bernama Hendra akan menikah. Aku sebagai ipar dan menantu tertua ingin ikut menyaksikan acara pernikahannya Hendra. Tetapi kenapa Mas Arya malah bertanya aku mau kemana? Sedangkan dia sendiri saja sudah berpenampilan rapi, memakai baju setelan sama dengan keluarganya. Menurut Mas Arya, hanya anak-anak mertuaku saja yang memakai pakaian couple. Sedangkan para menantunya tidak ada yang memakai pakaian yang sama dengan suaminya. Tetapi itu kata suamiku, sebab saat acara kumpulan keluarga aku tidak diperbolehkan ikut oleh suamiku. Alasannya ini khusus anak-anak mertuaku saja. Para menantu tidak diperkenankan hadir. Jadi aku tidak tahu kalau menantu yang lain diberikan pakaian couple atau tidak. Mas Arya juga terbiasa memanggil anaknya dengan sebutan anakmu. Seolah dia tidak mengakui kalau Anissa Nadira itu ada anak kami berdua. Dek, kata ibu kamu gak usah ikut ke acara pernikahannya Hendra. Soalnya di rumah ibu gak ada yang nunggu. Mana masih berantakan lagi. Lebih baik sekarang kamu ganti pakaianmu dengan daster seperti biasa. Kemudian kamu segera pergi ke rumah ibu untuk membantu membereskan rumahnya. Mas Arya memerintahkanku untuk mengganti pakaianku dengan daster, seperti hari-hari biasanya, dan segera pergi ke rumah ibunya untuk beres-beres. Loh, Mas, kok gitu sih? Aku kan ingin ikut ke acaranya Hendra. Aku ingin menyaksikan pernikahan adikmu. Masa iya aku malah disuruh tinggal di rumah untuk beres-beres? Ini momen pentingnya Hendra, Mas. Aku pengen ikut ya, Mas. Pintaku kepada suamiku. Dek, kamu nurut dong apa kata suamimu. Ada maupun tidak ada kamu, pernikahan Hendra akan tetap berlangsung. Jadi kehadiran kamu itu tidak berpengaruh terhadap acara ini. Lebih baik sekarang kamu nurut apa kata Mas dan juga permintaan ibu. Mas Arya berkata bahwa aku tetap tidak boleh ikut ke acara pernikahannya Hendra. Deg, aku merasa kaget saat mendengar perkataannya Mas Arya. Kok dia tega sekali berkata seperti itu padaku? Padahal aku ini istrinya. Kok dia tega berbicara seperti itu? Padahal aku benar-benar ingin ikut ke acara pernikahan ini. Tetapi Mas Arya dan juga ibunya tidak memperbolehkan aku untuk ikut. Mas, kenapa aku tidak boleh ikut ke acara pernikahannya Hendra? Apakah Nina dan Nuri juga tidak ikut pergi mengantar? Apa mereka juga dilarang ikut oleh ibu sama sepertiku, Mas? Tanyaku, aku menanyakan kepada Mas Arya tentang kedua menantu ibu yang bernama Nina dan Nuri. Aku ingin tahu apakah Nina dan Nuri diperbolehkan ikut mengantar pengantin atau tidak sepertiku. Karena biasanya mertuaku itu selalu membedakanku dengan menantu yang lainnya. Menantu yang lainnya selalu dinomor satukan, sedangkan aku menantu tertua di keluarga suamiku malah selalu berada di urutan paling belakang. Nina dan Nuri ikut, sebab mereka tidak memiliki anak baik sepertimu. Apa kamu gak kasihan sama anak kamu? Anak baru 6 bulan sudah harus berdesak-desakan di dalam mobil. Belum lagi perjalanannya lumayan jauh, nanti anakmu malah sakit. Mas Arya memberikan alasan kenapa aku tidak boleh ikut, sedangkan menantu yang lain pada ikut. Kalau memang alasannya aku tidak boleh ikut karena aku memiliki anak kecil sih masuk akal, Mas. Tetapi kenapa juga aku yang memiliki anak kecil ini malah disuruh beres-beres di rumah ibumu?
Itu namanya aku disuruh jadi pembantu keluargamu, Mas. Silahkan kalian pergi dan gak usah ajak aku. Tetapi aku juga tidak akan datang ke rumah ibumu. Aku berkata sambil pergi ke dalam kamar, serta pintu kamar pun aku banting mendadak. Aku banting menandakan akan aku marah pada suami dan keluarganya. Aku juga tidak lupa mengunci kamar supaya Mas Arya tidak bisa masuk ke dalam. Bab 2. Dek, buka pintunya dong. Kamu harus segera ganti pakaianmu. Setelah itu jamu pergi ke rumah ibu. Aku tidak mau ada alasan apapun dari mulutmu. Aku juga tidak mau dibantah. Kalau kamu tidak mau menuruti apa kataku, lihat saja nanti saat aku pulang. Mas Arya tetap menyuruhku untuk pergi beres-beres di rumah ibunya. Mas Arya bahkan mengancamku kalau aku tidak menuruti perkataannya, dia akan berbuat sesuatu padaku, entah apa yang akan diperbuatnya. Mas Arya sama sekali tidak peduli dengan perasaanku sebagai istrinya, tetapi dia malah selalu mengutamakan perasaan keluarganya. Aku juga sudah tidak peduli lagi dengan ancaman darinya. Aku tidak sudi lagi menjadi budak di keluarga suamiku. Aku sudah terlanjur sakit hati dengan perlakuan mereka terhadapku. Begitupun dengan sikap suamiku yang tidak pernah membelaku di hadapan keluarganya. Salma, kamu dengar gak omonganku? Awas ya kamu kalau sampai kami datang dari pernikahannya Hendra, rumah ibu masih berantakan. Mas Arya mengancam lagi. Terserah kamu, Mas, mau ngapain aku? Aku sudah tidak peduli lagi, Mas. Aku capek jika harus terus-menerus seperti ini. Aku berteriak menjawab ucapan suamiku sambil menangis, hingga membuat anakku kaget dan ikut menangis. Aku memeluk anakku satu-satunya ini, kemudian aku pun segera memberinya ASI. Aku menyusui anakku sambil air mata terus berderai di pipiku. Perlakuan suamiku dan keluarganya begitu menyayat hatiku, melebihi goresan sembilu. Tidak terasa aku pun terlelap karena telah lelah menangis. Begitu juga dengan anakku Anissa. Aku menikah dengan Mas Arya hampir 10 tahun lamanya, tetapi aku baru dikarunia anak yang masih berusia 6 bulan. Selama pernikahanku dengan Mas Arya, aku selalu dihina dan disepelekan sebab tidak kunjung memiliki momongan. Aku dikatai mandul, perempuan pembawa sial, dan lain sebagainya. Tidak jarang mertuaku menyuruh Mas Arya untuk menceraikanku. Tapi Allah berkata lain. Dengan kesabaranku menanti sang buah hati, kini hadir gadis cantik dari dalam rahimku, walaupun harus menggunakan cara operasi sesar. Karena jalan lahirku sempit, jadi jalan operasi sesarlah satu-satunya cara untuk mengeluarkan bayiku dari dalam rahimku. Aku kira setelah kehadiran putriku, Mas Arya dan keluarganya akan bersikap baik kepadaku. Tetapi itu hanya dalam anganku saja. Mereka masih terus berbuat zalim terhadapku, bahkan lebih parah dari yang dulu. Salma, Salma, buka pintunya. Kalau kamu gak mau buka, akan aku dobrak pintunya. Samar-samar aku mendengar suara ada orang yang memanggil namaku, bahkan mengetuk pintu sekencang-kencangnya. Aku pun terbangun saat mendengar tangisan Anissa yang kaget akan suara ketukan dan teriakan dari luar pintu kamar. Aku mengangkat tubuh mungil putriku, kemudian aku menyusuinya. Setelah terlelap, aku kembali menidurkan Anissa, kemudian aku segera berjalan menuju pintu kamar untuk membukanya. Setelah pintu terbuka, Mas Arya ada di hadapan pintu dengan wajah yang merah padam. Mas Arya mendorongku dengan begitu kuat sampai-sampai aku terjatuh dan keningku terantuk ranjang kayu. Au, pekiku. Sambil memegang keningku yang terkena ranjang dan ternyata keningku benjol sebesar telur ayam kampung. Rasain kamu, Salma. Makanya jadi perempuan itu yang nurut sama suami. Kamu jadi perempuan susah banget diatur. Sudah dibilangin kamu itu harus beres-beres di rumah ibuku. Ini sampai kami kembali pulang, rumah masih tetap seperti itu. Maunya apa sih kamu ini? Memang apa susahnya sih tinggal beres-beres doang? Bisa sambil ngomong anakmu juga kan, Salma?
Mas Arya berkata masih dengan emosinya. Kalau menurut Mas Arya, beres-beres di rumah orang hajat itu cuma, kenapa enggak kamu sama keluargamu saja yang beresin? Kenapa mesti menyuruhku yang jelas-jelas memiliki anak kecil? Aku melawan ucapan suamiku dengan nada tinggi juga. Plak. Aku ditampar Mas Arya setelah aku mengatakan semua yang mengganjal di tubuhku. Ayo tampar Mas, terus tampar aku sampai kamu puas. Kalau perlu sekarang kamu habisi aku, biar kamu tidak lagi menyakiti jiwa dan ragaku. Biar keluargamu tidak lagi menghinaku. Sudah cukup kesabaranku selama 10 tahun ini. Sudah cukup rasa baktiku kepadamu dan keluargamu. Aku capek, aku lelah Mas. Aku berkata sambil berteriak-teriak tidak karuan. Ditambah lagi suara jeritan Anissa yang kaget karena pertengkaran kami. Ada apa ini Arya, Salma? Kok kalian malah ribut? Tanya Tante Tiara yang merupakan tantenya Mas Arya. Ia datang dan bertanya, kenapa kami sampai ribut begini? Biasa Tante, si Salma bikin aku emosi terus, sahut Mas Arya. Buatmu yang mungkin ingin langsung membaca bukunya atau novelnya sampai beres dengan lebih cepat, bisa langsung membuka Play Store. Kemudian cari buku yang berjudul Ketika Menantu Terbuang. Nah, langsung dicari bisa. Nah, di sini di Play Store teman-teman bisa langsung membacanya dengan lebih cepat sampai selesai dengan harga Rp41.625. Tapi buat teman-teman yang ingin bersabar menunggu episode demi episodenya di YouTube, silahkan untuk setia saja terus di channel ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.